through the night, in our bones we can feel it. We are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feet and night. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. Sudah Robi dan pakai lagi, ya Tuhan tidak ada gunanya. Mungkin ibu bisa dinikmati hidangannya atau Mohon dihimbau, ini jangan terlalu panas. kopi sudah masuk ke paru itu sudah ada bercak putih. Untung saya oleh Bapak Lurah Bende, tapi satu hal yang saya harapkan kepada teman-teman semua, setelah berakhir We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. We'll light up. Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada edisi KKN reguler Universitas Halu Oleo tahun ajaran 2020-2021 kali ini, saya bersama 4 orang teman saya tergabung dalam satu kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang peserta KKN reguler Universitas Halu Oleo tahun 2020, di mana dalam satu kelompok terdapat 1 orang ketua dan 4 orang anggota. Pada tanggal 16 November 2020, kami secara resmi dilepas oleh Profesor Dr. Muhammad Zamrun, FSSI, MSI, MSc selaku Rektor Universitas Halu Oleo via virtual melalui aplikasi Zoom. Kelurahan Bende terletak di Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di mana Kelurahan Bende ini merupakan salah satu daerah terluas di Kota Kendari. Bukan hanya luas daerahnya, tapi Kelurahan Bende juga merupakan daerah terpadat dari segi penduduk dan bangunannya.
Selain itu, daerah ini merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di kota Kendari. Misalnya, Lipo Plaza Kendari, Brilliant Plaza Kendari, Pasar Baru, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, saya bersama teman kelompok saya memilih Kelurahan Bende sebagai tempat pengabdian sementara kami dalam program Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Halu Oleo tahun 2020. Karena menurut kami daerah ini merupakan daerah yang sangat efektif dan sangat strategis dalam menjalankan program kerja di masa pandemi yang tak kunjung reda. Setelah secara resmi kami dilepas oleh Rektor Universitas Halu Oleo, pada hari itu kami langsung menuju ke lokasi tempat kami KKN. Setibanya di sana ternyata banyak teman-teman dari kelompok lain yang juga melaksanakan kuliah kerja nyata di Kelurahan Bende. Kami berkumpul dalam satu forum bersama beberapa pihak dari pemerintahan Kelurahan Bende dalam penyambutan peserta KKN reguler Universitas Halu Oleo. Pihak Kelurahan Bende sangat senang atas kehadiran kami. Menurut Bapak Bastian Tayeb selaku Sekretaris Lurah mengatakan bahwa dengan kehadiran kami di sini akan membawa warna baru untuk Kelurahan Bende dan akan sangat banyak membantu dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kelurahan Bende, khususnya dalam hal upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui di era pandemi COVID-19 saat ini, masih banyak masyarakat yang belum tanggap dalam pencegahan virus ini. Maka dari itu kami mengusung beberapa program kerja, yaitu 1. Sosialisasi kepada masyarakat dengan judul Gerakan Masyarakat Sehat dan Anti-Hoax dalam Mencegah Penyebaran COVID-19 di Kelurahan Bende. 2. Pembuatan taman tanaman toga sebagai obat dalam meningkatkan imunitas di masa pandemi. 3. Pembagian masker kepada masyarakat di Kelurahan Bende dan sekitarnya. Tujuan dari program kerja kami ini, kami fokuskan pada sosialisasi germas dan anti-hoax, agar masyarakat lebih update pengetahuan dan dapat menyikapi era new normal di masa pandemi COVID-19 ini. Selain dari itu, pembagian masker merupakan pengaplikasian hasil dari program kerja sosialisasi germas dan anti-hoax. Manfaat dari kegiatan ini adalah dapat menambah pengetahuan masyarakat di Kelurahan Bende mengenai bagaimana pola hidup sehat di era new normal ini. Kemudian pengetahuan mengenai masker yang baik digunakan dengan tingkat efektivitas yang baik dalam mencegah partikel-partikel dari virus corona dan bagaimana menyikapi penyebaran hoax di masa pandemi COVID-19 saat ini. Adapun proses pelaksanaan program kerja kami, di minggu pertama KKN kami laksanakan pembuatan taman tanaman toga di pekarangan Kelurahan Bende, di mana tanaman toga ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Bende menjadi obat atau jamu untuk dikonsumsi mandiri ataupun dijual dalam meningkatkan imunitas di era new normal. Kemudian di minggu kedua kami melaksanakan sosialisasi germas dan anti-hoax. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula PKK Kantor Kelurahan Bende pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 yang dihadiri oleh ibu-ibu RT dari 40 RT di Kelurahan Bende. Kemudian di minggu ketiga kami melakukan pembagian masker pada masyarakat di sekitar Kelurahan Bende. Dan pada minggu keempat kami membantu proses administrasi kantor kelurahan dalam pendataan penduduk sebagai database kelurahan. Hasil dari program kerja ini diharapkan mampu membantu masyarakat Kelurahan Bende dalam menyikapi dan menghadapi era new normal pada pandemi COVID-19 ini dengan lebih baik. Adapun respon masyarakat pada saat menjalankan program kerja kelompok maupun program kerja bersama mingguan, yaitu sangat antusias dan selalu membersamai kegiatan kami.
Upaya yang kami lakukan agar masyarakat senang dengan keberadaan kami, yaitu kami selalu berusaha melakukan yang terbaik dan sesekali melakukan pendekatan emosional antar individu agar masyarakat dan mahasiswa bisa bersinergi dalam menghadapi pandemi di era new normal ini. Mengenai keberhasilan program kerja kami tidak lepas dari support dari pihak pemerintah Kelurahan Bende dan kerjasama yang baik dari internal kelompok kami. Namun, di balik keberhasilan di setiap program kerja kami selalu ada kendala yang dapat menghambat kegiatan kami. Contohnya, pada saat pembuatan Taman Tanaman Toga, kami terkendala di alat kerja. Tetapi dengan upaya teman-teman dalam proses pendekatan terhadap masyarakat, akhirnya kami mendapatkan bantuan alat kerja seperti parang, gergaji, cangkul, skop, palu, dan lain-lain. Namun, sebanyak dan sebesar apapun kendala yang kami hadapi, tidak pernah membuat kami down dalam menjalankan program kerja. Berkat kerjasama, kerja keras, semangat, motivasi, kesabaran, dan dukungan dari pihak pemerintahan Kelurahan Bende, akhirnya kami dapat menyelesaikan seluruh program kerja kami dengan keterangan berhasil. Dan pada tanggal 16 Desember 2020, tepat sebulan kami telah melaksanakan program KKN reguler UHO tahun 2020. Dan pada hari itu, kami secara resmi dikembalikan oleh Bapak Alimin selaku Lurah Bende kepada Universitas Halu Oleo untuk melakukan perkuliahan seperti biasanya. Nah, kemudian mungkin hari ini, tepat pada hari ini, saat ini, di tempat ini kita telah resmi dilepas oleh Bapak Lurah Bende. Tapi satu hal yang saya harapkan kepada teman-teman semua, setelah kita beranjak pergi dari tempat ini, saya harapkan hubungan tali persaudaraan yang telah kita jalin selama kurang lebih sebulan ini, tolong dijalankan, tolong jangan pernah diputuskan, sebab komunikasi yang terus terjalin itulah yang membuat ikatan kita akan semakin erat, itulah yang membuat kita semakin kuat. Kemudian kurang lebih, mohon maaf saya sedikit curhat, kurang lebih sebulan kita di sini, saya sering mendapat curhatan dari teman-teman bahwa antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu masih banyak teman-teman saling cerita belakang, saling cemburu. Saya harap hilangkan ego tersebut. Kita sekarang bersatu, kita sama-sama memakai alma mater warna kuning, kita sama-sama berasal dari UHO, kita sama-sama mahasiswa, dan kita sama-sama adalah kaum yang berintelektual. Maka dari itu, segala hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini mohon diaplikasikan, sebab tugas kita bukan hanya sampai sini, tugas kita selanjutnya masih ada. Bahkan setelah kita selesai sebagai mahasiswa, tugas kita bahkan akan lebih banyak, dan tugas kita akan dipertanggungjawabkan lebih berat lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.